Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rival Fatur Rahman. NIM saya 11870070071. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan rangkaian encoder sederhana. Ini merupakan bagian dari modul 6 dari praktikum teknik digital. Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Langsung saja. Di sini ada 4 pembahasan dari encoder itu sendiri, yaitu pertama encoder octal to binary 3 bit. Yang kedua encoder decimal to BCD 4 bit ataupun BCD disebut juga dengan binary code decimal. Yang ketiga encoder decimal to BCD with IC 74147. Yang keempat itu analisis data dari ketiga rangkaian di atas. Lanjut, apa itu encoder? Encoder adalah rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan decoder. Encoder juga berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder disusun dari gerbang-gerbang logika, misalkan seperti AND, OR, NAND, dan lain sebagainya, yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil tanggapan dari adanya inputan yang berupa dua variabel masukan. Hasil keluarannya juga dinyatakan dengan aljabar Boole ataupun boolean, tergantung dari kombinasi-kombinasi gerbang yang digunakan. Selanjutnya ada penerapan encoder dalam bidang teknologi ataupun kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada telekomunikasi. Dalam bidang telekomunikasi ini biasanya digunakan sebagai pengubah sinyal ataupun pengubah data menjadi sebuah kode. Itu mungkin sebagai salah satu contoh dari penerapan encoder. Yang kedua itu sirkuit elektronik. Ini sering kita jumpai, yaitu sebagai contoh ada IC, integrated circuit, ada transistor, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah transducer. Transducer merupakan sebuah rangkaian sirkuit atau kit yang berfungsi sebagai pengubahnya analog. Sinyal analog menjadi sinyal elektrik. Sebagai contoh adalah sensor ultrasonic yang mengubah dari frekuensi hertz menjadi elektrik, yaitu bersinyal high atau low yang dinyatakan dalam voltase. Yang keempat ada sistem kontrol digital. Ini paling banyak juga ditemui baik pada komputer, pada mikrokontroler, microchip, mikroprosesor, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu media. Pada media ini biasa ditemui itu sebagai pengkonversi dari video, audio, teks, dan lain sebagainya. Lanjut, langkah kerja itu yang pertama itu pasti kita memahami dulu rangkaian logika yang akan kita gunakan. Ini sering saja dilupakan oleh para siswa, yaitu dengan memahami terlebih dahulu sebuah rangkaian. Yang kedua, membuat rangkaian melalui software simulasi. Di sini saya menggunakan Proteus dan juga dengan software lainnya. Tapi yang paling sering digunakan yaitu Proteus dan Livewire. Yang ketiga yaitu membandingkan hasilnya dengan literatur. Ini sangat penting juga ketika kita melakukan percobaan, kita bandingkan terlebih dahulu dengan literatur agar kita mengetahui dari apa yang kita lakukan itu benar atau tidak. Yang keempat adalah analisa data dan rangkaiannya. Ini juga bagian dari praktikum ini, yaitu menganalisa terlebih dahulu data dan rangkaiannya satu persatu. Lanjut saja. Yang pertama itu ada encoder octal to binary 3 bit. Dapat dilihat ya pada tabel di sini dan juga rangkaiannya, di mana nilai inputannya itu yang berupa bilangan oktal dikonversikan menjadi bilangan biner yang berjumlah 3 bit. Yang dimana biner ini merupakan representasi dari nilai inputannya. Dapat dilihat sebagai contoh ya, ketika inputnya 5, itu outputnya menjadi nilai biner yang berupa 110, di mana diterjemahkan menjadi nilai 5. 1 itu 4, 1, 1, 0, 0, 4 tambah 1 dengan 5. Lanjut. Yang kedua itu encoder decimal to BCD atau binary code decimal 4 bit.
Ini hampir sama seperti sebelumnya, hanya yang berbeda itu nilai inputannya yang berupa nilai desimal. Dan outputannya itu berupa binary code desimal yang berjumlah 4 bit. Dapat dilihat dari data juga agak berbeda, hampir sama, cuman berbeda jumlahnya saja. Sebagai contoh, ketika inputannya 7, maka outputnya berupa biner yang bernilai 0, 1, 1, 1 yang diterjemahkan menjadi 7, 1, 5, 1, 2, 1, 1 dijumlahkan 4, 1, 4, 1, 2, 1, 1 dijumlahkan menjadi 7 pada bilangan biner. Selanjutnya yang terakhir itu encoder desimal to BCD dengan IC 74147. Ini hampir sama dengan sebelumnya percobaan 2. Itu sama juga desimal ke BCD. Yang berbeda itu di sini menggunakan IC 74147. Agak berbeda sedikit karena IC itu menggunakan tegangan ya, voltase. Jadi sinyal inputannya itu berupa high dan low. Tapi hampir sama saja karena high ini merepresentasikan dari logika 1 dan low itu berlogika 0. Sedangkan X itu adalah don't care, jadi tidak berpengaruh pada proses encoding data. Tetapi yang berbeda itu pada sinyal outputannya berupa nilai negasi atau berkebalikan. Sebagai contoh, inputnya 8, tetapi pada outputnya tidak merepresentasikan nilai 8. Tetapi ketika kita negasikan atau balikan 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, maka hasilnya 8. Itu contohnya. Mungkin inilah sedikit pemaparan dari saya mengenai encoder sederhana ini. Mungkin kedepannya saya bisa menjelaskan lebih baik lagi. Sebelum kita tutup, kita akan mencoba dengan tutorial atau menjelaskan mengenai rangkaian encoder ini pada software Proteus. Kita lanjut saja. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Mungkin bukan disebut dengan tutorial, hanya menjelaskan saja karena untuk merangkainya membutuhkan waktu yang lama. Di sini saya persingkat saja, langsung jadikan. Mungkin saya menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu pada rangkaian encoder octal to binary. Octal to binary dengan 3 bit. Di sini digunakan gerbang logika OR dengan 4 inputan. Mungkin cara ini hanya tinggal drag saja, drag and drop, mudah sekali. Untuk outputannya digunakan logic probe. Jadi ini mempresentasikan dari nilai inputannya. Menggunakan inputannya menggunakan logic gate. Ini dirangkai sedemikian rupa menghasilkan sebuah rangkaian encoder desimal octal to binary 3 bit. Kita coba saja dengan simulasi. Oke. Ketika 1 ditekan, maka keluarannya akan sesuai dengan apa yang pada literatur atau tabel kebenaran. Sangat simpel, sangat mudah. Rangkaian ini mudah untuk dijumpai di internet. Hanya tinggal dicari. Tinggal kita implementasikan pada software ini. Mungkin cukup untuk rangkaian pertama. Kita lanjut ke rangkaian kedua. Di sini ya. Rangkaian kedua ini yaitu rangkaian encoder desimal to BCD atau binary code desimal 4 bit ya. Hampir sama dengan sebelumnya menggunakan gerbang OR, tetapi di sini kita menggunakan 3 jenis. Yang pertama itu gerbang OR yang 5 inputan, 4 inputan, dan 2 inputan. Untuk input dan output sama, menggunakan output yang menggunakan logic probe, sedangkan inputnya logic state. Kita coba saja. Kita simulasikan. Oke. 1, 2,
ini tuh A, B, C, D. Maaf, D, B, D, C, B, A. Atau menjelaskan mengenai biner ya, menginterpretasikan biner. Jadi ketika maaf ini A, B, C berarti 1, 1, 2, 2, 3, 2 dan 1, 3, 3, 4 maaf, 4 dengan 4, 5, 4 dengan 1 jadi 5, 6, 4 dan 2, 6, 7, 4, 2 dan 1 jadi 7, 8, lainnya 8, 9, 8 dengan 1 dengan 9. Sama ya, jadi nilai input tuh sama dengan nilai output. Nilai output implementasi dari dengan nilai inputan, tergantung nilai inputannya. Mungkin sudah paham. Kita lanjut ke rangkaian kedua. Nah, di sini ada 2 rangkaian ya. Pada rangkaian kedua, yaitu rangkaian encoder desimal to BCD 4 bit menggunakan IC 74147. Nah, kenapa ada 2 di sini? Ini merupakan rangkaian yang menggunakan gerbang logika. Ini lumayan kompleks ya, lumayan rumit. Di mana inputannya itu ada sekitar 10, 9, dan keluarnya ada 4, outputnya ada 4. Karena IC itu menggunakan voltase high dan low, maka di sini menggunakan VCC dan juga GND atau ground. Kita coba langsung ya. Di sini ada berbagai macam gerbang, ada NOT, ada NOR, ada N, berbagai macam inputan dia, ada yang 5, 4, 3, ada yang 2. Kita langsung coba saja. Kita coba semua pada inputnya high atau memiliki arus atau voltasenya. Kita sesuaikan dengan literatur. Ketika semuanya high, maka semua input menyala. Ketika kita low-kan satu persatu, maka ini akan membentuk sebuah biner. Tetapi pada IC ini, binernya berupa negasi atau berkebalikan dengan nilai aslinya. Ketika tidak dinegasikan, maka nilainya akan sangat tidak beraturan. Ketika dinegasikan, maka akan sesuai dengan literatur. Nah, ini kita rubah dengan penggunaan IC. Lebih sederhana, hanya tinggal memasukkan input dan outputnya, disambungkan dengan IC 74147. Lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan gerbang logika yang begitu kompleks di sini. Dan pengerjaannya cukup lama. Lumayan lama, agak lama. Ketika menggunakan IC ini hanya sebentar, mudah sekali tinggal menyambungkan dengan nilainya. Di sini ada keterangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan keluarnya titik 0 sampai dengan titik 3. Ini untuk ABCD-nya. Ini itu nilai pada IC sesungguhnya, jadi nilai pinnya. Ini itu nilai pin pada IC yang sebenarnya. Kita coba saja ya. Nah, karena pada ini kita coba sinyalnya high kan. Nah, kita bahas satu. Sama dengan sebelumnya. Yang perlu diingat pada IC ini nilai outputnya harus dinegasikan agar sesuai dengan literaturnya. Yaitu dinegasikan atau dibalikan 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Mungkin cukup sekian pemaparan ataupun bukan disebut dengan tutorial tapi penjelasan mengenai rangkaian encoder sendiri dari software Proteus. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun penyampaian yang tidak berkenan ataupun tidak jelas oleh saya. Semoga kedepannya saya bisa menjelaskan atau menerangkan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.